Kitabul Aidat utawi iki perkara kang hadir iku kitab mertelaaken pira-pira iddah. Iddat jamu iddatin. Wa fu'alun jamani fu'latin urif wa nakhi kubro wali fi'latin fi'al. Iddatun iddatun. Jamu iddatin makhudatun kang den alat apa sih lafat iddah minal adati saking lafat adat listimalia krana mengkone iddah laha maring adat ini listimalia laha alaihi listimaliha alaihi listimalia krana mengkone iddah alaihi ngatasi adat ghaliban ing dalem kabrahe lafat iddah diambilkan dari kata adat karena kebiasaannya iddah itu menggunakan hitungan. Waya utawi iddah apa to sing diarani iddah? Apa yang disebut dengan iddah? Iddah yaitu muddatun mongso masa tatarok pasukan ngenteni via dalam mudah sapa almar'atu wong wadon lima rifati paro ati rohmia krona weruhi bebasi rohime mar'ah au lita abudi uta krono ibadah au lita fadju iha uta krono susai wadon ala zaujin ing atase bojo ing atase bojo lanang kama terangan saya kang bakal teko poma di fungsi daripada iddah. Iddah itu masa yang dinanti-nanti wanita. Tujuan untuk menanti itu apa? Banyak sekali faktornya. Bisa karena mengetahui rohimnya ketika di situ sudah pernah wati dan dimungkinkan hamil, atau lita'abud sudah pernah wati atau belum tapi tinggal mati. Tinggal mati itu sudah ada iddahnya 14-10 hari baik sudah diwati atau belum diwati. Nah kenapa? Karena ta'abud dogmatif. Atau menolak istri yang sudah pisah berapa tahun, 5 tahun misalnya, tapi belum ditolak dan tempatnya sudah berbeda dari Sabang sampai antara Sabang Merauke, siti di timur, siti di barat, gak pernah ketemu tapi dulu pernah diwati. Ini juga harus iddah karena ta'abud. Orang-orang ta'abud yaitu litafat ju'iha karena susah gelisahnya wanita karena ditinggal suami. Wal aslu tai hukum asal fiang dalam iddah qoblal ijma' ing dalam sadurunge konsensus ulama iku al ayatu pira-pira ayat al atiyatu kang bakal teka apa ayat wa syuriat lan den lakoni apa si iddah sianatan krana ngreksa lil ansabi maring pira-pira nasab. Tujuan atau hikmahnya nikah iddah yaitu untuk menjaga nasab, biar tahu bahwa anak ini betul anaknya si fulan, ini anaknya si fulan, sehingga ketika sudah 3 persugian berarti bebas, yang sehingga ketika rabi lagi, kawin lagi, anak yang dikawin itu sudah betul-betul bukan anaknya si fulan yang wati yang pertama, karena dengan khat itu membebaskan, membersihkan daripada sperma suami yang pertama. Wa taksinan lan krana ngreksa laha maring ansab minal ikhtilati saking campur untuk menjaga biar tidak campur baur ini asapnya siapa. Tajibu wajib apa iddatun iddah
iddah itu wajib satu biwat isub'atin. Dipangsinya satu iddah itu diwajibkan karena dua hal. Satu karena wati subhat, yang dikendaki dengan wati subhat, yaitu wati subhat yang tidak mewajibkan had terhadap orang yang wati, walaupun orang yang diwati harus dihad. Seperti anak yang masih belum balik tapi mendekati balik zina dengan wanita yang balighah, yang sudah balik. Seperti orang kentut, laki-laki yang kentut, laki-laki yang gila, zina dengan wanita yang beneh. Ini kan bagi wanitanya ya perlu dihad, tapi bagi majnunnya kan tidak ada taklif, sehingga maninya itu muhtaram. Ini tetap ada iddah bagi wanita. Nah, bagi suami kan tidak ada iddah. Di wanita yang diwati tersebut harus mengalami iddah, dikarenakan wati subhat. Subhat itu tidak dihukumi halal, tidak dihukumi haram. Berarti yang dikehendaki subhat di sini adalah subhat dari laki-lakinya, walaupun wanitanya disebut dengan zaniyah. Ini termasuk sama dengan mengeluarkan mani, memasukkan mani, baik itu dalam kubur atau dubur. Berarti mani maksud sini adalah sperma yang muhtaram. Lah, sperma yang muhtaram itu adalah sperma yang ketika keluarnya tidak dihukumi haram li zatihi, terus fi dhonnihi au fil waqi'i. Berarti zatnya tidak haram, zonnya tidak haram, atau kenyataannya juga tidak haram. Lain halnya, maka memuat pada sperma yang keluar dengan wati pada zaujahnya, wati kepada istrinya yang sedang haid. Ini tetap sebut muhtaram, karena zatiahnya, donnya nyatanya juga halal, muhtaram. Termasuk mengeluarkan mani, mengeluarkan sperma dengan tangannya istrinya, atau dengan wati kepada wanita lain karena menduga istrinya, diduga istrinya, atau sebaliknya menduga orang lain ternyata istrinya sendiri. Nah, niki nggih termasuk disebut dengan wati subhat. Atau wati subhat karena nikah yang fasid, termasuk nikah tanpa wali, tanpa saksi, itu nantinya wati subhat. Nikah tanpa wali menurut Mas Syafi'i itu juga wati subhat. Atau seorang bapak mengumpuli amatnya anaknya, walaupun ayah telah mengerti tentang amatnya anaknya, tapi nggak ada sekarang itu, sudah tidak ada amat, jangan sampai ada lagi. Berarti lain halnya kalau haram menurut persangkaannya dan kenyataannya sekaligus seperti zina atau mengeluarkan mani selain dengan wanita yang halal. Geniku seperti sekda sekitar dada pada wanita yang lain. Termasuk sama dengan zina, yakni tidak muhtaram, mengeluarkan mani dengan memandang, melihat pada
porno, akhirnya keluar mikir-mikir yang diharamkan, kemudian maninya masukkan pada istrinya misalnya, ini tetap ghairu muhtaram, yang sehingga tidak bisa intisab kepada ayahnya. Lalu kalau nanti orang yang wati syubhat, anak yang hasil dari wati syubhat itu seperti hasil dengan wati yang halal, yang berarti anak itu bisa ilhaq, bisa dinisbatkan anaknya seorang yang punya air tersebut, punya sperma tersebut, juga bisa menjadi wali kalau di situ wanita dalam pernikahan, dan juga bisa mendapat warisan. Ya seperti ada biasa wati syubhat niku. Wajib apa iddah biwat syubhatin. Iddah itu diwajibkan dengan wati syubhat, au bi furqatin au bi furqati zaujin, utawa sebab pisah karo bojo lanang hayyin kang urip. Oleh pisah niku bitolakin sebab tolak, au fashin utawa fasah. Fasah itu karena cacat, karena tuntutan tidak bisa memberi nafkah, itu tetap ada iddahnya, cuma tidak sampai mengurangi bilangan tolak. Lain kalau fasah yang disebut, yang terjadi di Indonesia karena pelanggaran atas taklikut tolak, itu juga disebut dengan fasah, namun bisa mengurangi tolak itu. Sebab setelahnya pernikahan dia mengucapkan, kalau setelah ini saya menyakiti atau meninggalkan 6 bulan lamanya, atau tidak memberi nafkah 2 bulan lamanya, dan si istri tidak terima dan melaporkan kepada hakim, dan diterima laporannya dengan membayar iwat 10.000 rupiah, dan saya terima, dan 10.000 itu saya serahkan kepada hakim untuk tasarrufkan kebaikan, maka jatuhlah tolak 1. Ini khulu. Ini namanya khulu. Kalau khulu itu langsung jadi tolak bain, tapi bainnya bain syuhro. Dalam arti bain syuhro itu tidak perlu muhalil dan bisa mengurangi di dalam akad, di dalam nikah atau di dalam tolak. Wa taqala oleh rusak mang bin fisahin awi bilianin kelan lian, awin fisahin utawa jadi rusak, merusak atau jadi rusak, gak merusak tapi jadi rusak. Kenapa jadi rusak? Bilianin, sebab lian, suami menuduh zina pada seorang istri dan kemudian dia melakukan li'an dalam rangka menolak untuk dihad. Nah, ini dengan sendirinya pernikahan batal, zahiron wa batinan, dunyan wa ukhran. Au rodoin, atau sebab rodo, hati jadi rusak. Masalahnya suami atau istri disusui atau tunggal suson. Misalnya istri yang pertama menyusui pada istri yang kedua, ini akan menjadi fasah. Istri kedua disusui bagaimana? Karena istri yang kedua masih kecil, ya. Au hari utawa liyane rodok,
au ghairihi utawa liyane mazkur minarotok seperti riddah murtad. Takolah wajib iddah disebabkan wati syubhat atau pegatan, perpisahan zaud, perceraian zaud yang masih hidup dengan tolak atau fasah infisah. Takolah kang nglebokaken sapa zaud maniyahu ing manine zaud al-muhtaram kang utawa takolah kang mancing apa maniyuhu manine zaud al-muhtaram. Tapi syarate manine wis mlebu. Awatin utawa wati fi farjin ing dalam farji. Walau fi duburin senajan ing dalam dubur. Jadi untuk tolak dalam keadaan hidup, untuk perceraian di dalam waktu hidup yang mewajibkan iddah kalau memang maninya sudah dimasukkan atau setidak-tidaknya sudah wati, baik itu dari depan atau dari walaupun dari belakang, walaupun dari belakang atau yakin sudah bebas rohimnya. Rohimnya sudah bebas karena rohimnya tidak terisi. Seperti anak kecil, kalau tadi mempunyai istri masih kecil, terus dimasuki mani di farjinya dan kemudian disusui oleh istri yang pertama supaya tidak mendua, akhirnya istri yang kedua menjadi anaknya istri yang pertama, yang sehingga tidak bisa dikumpulkan jadi satu. Akhirnya ini juga wajib iddah. Walaupun itu kan sudah jelas, walaupun toh baro'ati rohmin tetap wajib iddah karena ta'abud. Bikhilaf walau biduburin. Bikhilafi maklan betani masalah dalam yakun. Ing dalam marikalane ora tinemu apa dukhulu maniyin manjinge mani walawatin lan ora wati walau ba'da khalwatin senajan ing dalam sausi berduaan bersepen bersembunyi, berduaan dengan sembunyi, berduaan menyendiri tapi dua orang, bukan sendiri. Berarti kalau belum memasukkan mani, belum diwati walaupun sudah tidur bersama, namun tidak sampai melakukan sesuatu dengannya, ini tetap tidak ada iddah. Tidak ada iddah menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhabnya Abu Hanifah tetap wajib iddah. Karena alasan daripada iddah itu, kalau yang ada di dalam Al-Quran jelas, qala ta'ala summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Kalau ada suami menolak kepada istri, summa talaqtumuhunna mengkono nolak sira kabeh ing nisa min qabli an tamassuhunna ing dalam sadurunge yen to Syafi'i aku niku jenenge jima sira kabeh ing nisa famalakum mengko ora ana iku tetep kedue sira kabeh alaihinna larat ing atase wadon apa min iddatin iddah. Ketika kamu menolak kepada istri sebelum kamu setubui, bagi kamu tidak diwajibkan, bagi kamu tidak punya hak pada istri untuk melakukan iddah. Kenapa? Karena belum masun. Belum masun, belum jima. Termasuk sama dengan jima. Wa inna ma wajabat angin mestine wajib apa sewati apa iddah bidukhuli mani kelan manjingi manine zaud.
dalam ayatnya kan jima, sedangkan memasukkan mani ini bukan jima. Kenapa kok harus diwajibkan iddah? Jawabnya, ya ana ukra temesune dukulu manihi ku kalwati kaya wati. Bal aula balik luwih utama li ana ukra temen setune mani ku akrabul parak ilal uluki maring dadi daging kempel. Emang dadi niku lho daging aku darah kempel. Mimujarotil wati sangking tinimbang sangking gurmligi watita. Jadi memasukkan mani niki dikiaskan dengan wati. Kalau masun jima itu diwajibkan iddah. Yang hikmahnya karena diduga ada uluk, yaitu daging daging darah kempel, segumpal darah yang akan menjadi bayi. Maka dengan masuknya mani lebih biar bisa meyakinkan, lebih bisa mendekati menjadi segumpal darah daripada wati, maka diwajibkannya. Lah iddah itu semestinya kalau hikmahnya atau ilahnya untuk mengetahui bebasnya rahim. Namun karena mengetahui bebasnya rahim ini tidak bisa dengan dideteksi, tidak bisa dengan dipastikan. Sebab menurut qaul asoh nikah itu tidak bisa resmi kecuali dengan qaulil maksum. Ini ku dawuhnya, perkataannya orang maksum. Kalau sekarang maksum itu yang ada ya Nabi Isa dan Nabi Khidir. Al Isa seperti Nabi Isa yang bisa misalnya diberitahu oleh Nabi Isa bahwa dia hamil. Yang berarti karena sulitnya untuk membuktikan ada darah segumpal darah, maka perlu dikembalikan kepada madzinah. Sebab syarat daripada ilat menurut usul fikih harus mundobat. Mundobat itu harus bisa dipelanggeri, bisa dideteksi, bisa diketahui secara umum. Kalau pelanggaran ini gitu aja. Ketika ilat tersebut tidak bisa mundobat, tidak bisa dipelanggeri, dibatasi dengan jelas, maka dikembalikan kepada madzinah. Di dalam madzinatul uluk, madzinatu bersihnya uluk atau masuknya uluk, di sini menurut Imam Syafi'i dikembalikan pada wati. Kalau cuma kumpul saja belum ada madzinah, tapi kalau sudah wati baru madzinah. Kalau sudah bersetubuh baru itu madzinah. Kalau belum bersetubuh tidak disebut dengan madzinah. Beda kalau menurut Abu Hanifah. Pokok kemanten baru sudah tidur bersama walaupun belum memasukkannya, ini sudah madzinah. Karena dengan tidur bersama itu sudah perlu dicurigai. Madzinah itu dicurigai. Sekarang barang halal sama lapar, ada makanan. Orang lapar terus ada makanan halal gak dimakan, ini juga sangat jauh lah, banyakan ya tetap dimakan. Makanya dengan tidur bersama sudah mewajibkan iddah walaupun mengaku belum disetubui. Itu menurut dari Abu Hanifah. Dalam hal ini metode penetapan ilat sebenarnya sama,
yaitu ketika sesuatu tersebut tidak bisa mendobat, tidak bisa dibatasi, maka dikembalikan kepada madzinah. Madzinah yaitu kejadiannya sesuatu tidak dianggap langka, itu namanya madzinah. Nah, di dalam menetapkan madzinah di sini berbeda menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Madzinah bisa terjadi kalau sudah diwati menurut Imam Syafi'i, tapi menurut Abu Hanifah walaupun belum wati, pokok kumpul itu sudah madzinah, maka dengan kumpul itu sudah mewajibkan iddah. Itu menurut mazhabnya Imam Hanafi. Wa kharajalan kejaba bi ziyadati kelan tamban ingsun al muhtarami rupane muhtaram apa gairuhu maniyu al muhtaram apa gairu liyane mani muhtaram. Kalau tadi dikatakan bisa disebut dengan sama dengan wati ketika memasukkan mani, kalau memang mani itu muhtaram. Lain halnya kalau tidak muhtaram. Contohnya sih gak muhtaram bagaimana? Bi ayun zila kran gamlian to ngetoaken sapa zaud maniyahu ing manine zaud bizina. Seperti seorang suami telah mengeluarkan airnya dengan zina. Fadakhala mongko nglebokaken ing mani sapa zaujatu farjaha ing farjine mar'ah. Kemudian maninya suami yang dikeluarkan dengan zina tadi diambilin, dimasukkan pada rahimnya zaujah. Nah ini tetap tidak bisa mewajibkan iddah. Tidak bisa mewajibkan iddah. Autayakuni baro'ati rahmin, diatofkan pada goyah. Tadi dikatakan wajibnya iddah disebabkan memasukkan mani atau wati walaupun fidubur, walaupun tayakuni baro'ati rahmin ing dalam keyakinan bebasi rohim. Jadi kalau sudah memasukkan mani walaupun jelas bebas rohim, tetap mewajibkan iddah. Contoh nih, kama fi sogirin kaya ing dalam bocah cilik au sogiratin atau bocah wadon cilik. Fa inal iddata maka temesune iddah iku wajib apa si iddah li umumil adilati, karena umumi pira-pira dalil. Karena umumi dalil-dalile dari Allah Ta'ala sing penting summa talaktumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin tahtaddunaha. Tidak membedakan antara orang yang mampu hamil atau tidak mampu hamil, orang yang mungkin di dalamnya ada aku bisa masuk atau tidak ada bedanya. Bali anal insala karena temesune ngetoaken mani ala dikang bikang iku tetep kelawan insal al uluku utawi tak anu ketih kempel iku khafiyun samar ya suruh kang angel apa tatabu unudiniti ing niku jenenge insal. Pak Rodo mengko nawakaken apa aku Pak Rodo mengko mingu apa syara'an ku saking insal. Kenapa kok di situ diwajibkan iddah padahal tidak ada uluk, tidak jelas uluknya, tidak jelas ada segumpal darah. Permasalahannya karena mani yang keluar yang kemudian menjadi segumpal darah ini adalah sangat samar,
tidak bisa diketahui. Dengan samar ini artinya tidak bisa dibatasi, maka tidak dihiraukan oleh syarak. Syarak kembali kepada sebabnya saja, madinahnya saja. Apa sebabnya? Uluk adalah masuknya mani atau wadi. Jadi yang pada dasarnya yang menyebabkan wajib iddah itu kalau dilihat dari hikmahnya, adanya uluk yang ada di dalam rahim yang disebabkan keluarnya mani. Tapi uluk yang disebabkan keluar mani tadi itu sangat samar. Apa ada apa tidak, sangat samar. Kadang dinyatakan tidak hamil ternyata hamil, dinyatakan hamil ternyata tidak hamil. Nah, oleh karenanya dengan samar itu tidak dia pakai oleh syariat. Syariat kembali kepada madinah. Jadi kalau ilat itu tidak mundobat, kembalinya kepada madinah. Dalam madinah ini apa? Madinahnya ini penyebab daripada terjadinya uluk itu apa? Menurut Syafi'i. Apa? Yaitu wa utai sabab iqal wati wa idkhalul mani au idkhalul mani utawa mlebuaken mani. Kama kaya ngene, waktu afalan ngalap cukup sapa apa syarak bisa babi kelan sebabe uluk wa utai sabab iqal wati wa au idkhalul mani utawa mlebuaken mani. Kambang tafa kaya oleh ngalap cukup apa syarak pitara khusing dalem murahaken kemurahan untuk berbuka, kemurahan untuk bertayamum, kemurahan untuk sholat qashar, kemurahan untuk sholat jamak, kemurahan untuk makan bangkai. Ini pada dasarnya karena masyakoh. Tapi masyakoh sulit dideteksi apakah ini masyakoh apa tidak, maka dikembalikan kepada madinah, yaitu penyebabnya masyakoh. Apa penyebabnya masyakoh? Yaitu bisafar. Waktu fakamaktafa bitarokhus bisafar kelawan safar. Makanya dalam jamak sholat juga kalau sekalipun tidak safar, kalau memang masyakoh ada yang memperbolehkan, yaitu dibatasi dengan sesuatu yang mengakibatkan masyakoh, misalnya ada hujan, sakit, ini. Wa arodolan minggu apa syarak anil masyakoti saking masyakoh. Dalam hal ini syarak tidak memperhitungkan, tidak menghitung dalam masalah masyakohnya, karena memang masyakoh sulit untuk dideteksi. Akhirnya kembali kepada penyebabnya masyakoh. Dalam hal ini adalah pergi. Maka bisa diperkenankan untuk mengosor dan menjamak sholat ketika pergi, dikarenakan pergi itu madinatul masyakoh, dugaan kuat untuk masyakoh. Nah, kalau sekarang ini masuk di dalam corona, bahwa kumpulnya orang ini apakah madinah di dugaan kuat akan terjadi penyakit sehingga menakutkan. Nah, ini yang masih menjadi teka-teki, yang sehingga kalau di situ menakutkan berarti menggugurkan kewajiban Jumat. Kalau tidak menakutkan tidak. Kita kembalikan. Kalau di situ kumpul dengan warganya sendiri, dengan masyarakatnya sendiri yang tidak ada pendatang dari mana-mana, ini tidak ada madinah, yang sehingga tidak boleh tidak bisa menggugurkan Jumat. Tapi pandangan dokter itu madinah sudah sangat memungkinkan, karena tidak diketahui sebabnya, tidak diketahuiannya. Lah orang-orang hidup, orang-orang yang sehat kok masih madinah, ini yang repotnya itu. Sehingga karena madinah boleh meninggalkan
meninggalkan Jumat. Yang jelas Jumat itu hukumnya fardu ain menurut jumhur ulama. Tidak bisa ditinggalkan kecuali ada uzur. Uzur itu murakhis, perkara yang menyebabkan rukhsah. Kalau ada uzur berarti rukhsah, diperbolehkan untuk meninggalkan Jumat. Menurut dalam kaidah fikih ar-rukhsah tunatu bisa. Rukhsah itu tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa didapatkan dengan ragu. Berarti kalau di situ masih meragukan terjadinya penularan, terjadinya mereka ini mempunyai penyakit yang sehingga akan menular. Ini masih ragu, masih syak. Syak itu 50%, 50%, 50-50. Tidak bisa memperbolehkan untuk meninggalkan Jumat. Nah, yang boleh meninggalkan Jumat itu kalau sampai tingkatan zon. Memang di zona merah banyak, sudah banyak yang terjangkit, banyak ODP misalnya, orang dalam pengawasan. Nah ini sangat, aku sudah zon. Kalau zon itu nanti diperbolehkan. Yaitu ar-rukhsah tunatu bidzon. Ya ar-rukhsah tunatu bisa. Barang-barang rukhsah tidak bisa berhubungan dengan syak, hanya bisa dengan madzinah, dengan madzinah. Tadi lainnya kalau tidak bisa deteksi adalah harus dengan madzinah. Nah kalau di situ mungkin banyak pendatang dari jauh-jauh yang dari zona merah datang, itu berarti Madinah, yang berarti kalau di situ Madinah menjadikan sebab rukhsahnya untuk meninggalkan Jumat. Walaupun kalau sudah meninggalkan ternyata tidak ada, itu nanti masih ada pendapat dua. Satu mengatakan tidak wajib ada, dua ada karena la ibrata bidzon al bayyin khata'uhu. Kalau kita mengatakan la ibrata bidzon al bayyin khata'uhu, berarti kalau di situ jelas keliru ya harus ada, seperti halnya di dalam salat khauf menduga ada musuh, karena rapat-rapat ada musuh jauh, kemudian salat khauf dengan model yang berbeda daripada salat biasa. Setelahnya dekat-dekat ternyata yang dikira musuh itu bukan musuh, rombongan burung misalnya. Ini salatnya wajib ada karena la ibrata bidzon al bayyin khata'uhu. Ini dulu. Jadi rukhsah ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhsah la tunatu bisa. Lah apa itu dinamakan syak? Apa itu dinamakan don? Wa zannu tazwijumri'in amrayni murajihan li akhatil amrayni. Yang disebut dengan don adalah memperbolehkan terjadinya dua hal, kemungkinan dua hal, tapi ada yang lebih berat, ada yang lebih sangat mungkin, lebih potensi untuk terjadi. 75% potensinya untuk terjadi. Nah itu jenenge zon. Wasakuna wazanuta sumira menafsirlah hadil amra ini. Kemudian wasaku tasjid jumrahane migari kajikin ya hadil amra ini. Fatarakul rajihu zonnan yusma fatarakul marjuku yusma wahma. Yang nanti potensi 75% terjadi itu disebabkan dengan don, sebaliknya disebut dengan wahm. Kalau syak wasak udah dijumrin amra ini menghari merajihin di akhadil amra ini. Syak yaitu
menganggap terjadinya dua hal, bisa terjadi bisa tidak, dan 50-50, 50% ini baru disebut dengan syak. Yang syak tidak bisa menggugurkan kewajiban Jum'ah atau jamaah. Fa'iddatu qurratin takhidu. Nah sekarang berbicara soal berapa idah, ini harus diperhatikan, banyak orang yang keliru. Memang kadang-kadang kalau di pemerintah kan 3 bulan, ini tidak bisa paling 3 bulan. 3 bulan itu yang pegatan, itu masih perlu diklarifikasi, karena 3 bulan itu memang pemerintah tidak bisa untuk mengetahui tentang itu quru, bagaimana dia suci atau tidak, kata apa tidak kan nggak bisa, maka dibatasi minimal bisa itu 3 bulan. Nah, itu benar apa tidak, itu malina. Makanya kita harus mengkompromikan dua aspek, hukum syariat dan hukum pemerintah. Walaupun dengan pemerintah diperbolehkan, kalau menurut syariat tidak boleh ya tidak, jangan dilaksanakan. Betul nih. Walaupun dengan pemerintah tidak diperbolehkan, walaupun dengan syariat boleh, tapi dengan pemerintah tidak boleh, jangan dilaksanakan. Ini